dijumpai itu mesti pas. Mau ukuran 12 meter, 14 meter dibeli pas semua. Wallahu a'lam. Jadi kalau sudah dilebihkan, jadi ini tinggal ini dilipat. Nah, dilipat. Ukurkan sana. Jadi 3 pasang tadi. Nah, ini satu digunting dulu. Masuk ke satu-satu digunting. Lagi di situ apa? Wes dipotong. Motor ini kan nggak pakai stem. Jadi sama aja ya. Misalnya jenengan yang dipegang jenengan itu tadi nggak usah Ukuran. nggak usah diukur lagi. Jadi yang dipegang jenengan nanti saya tinggal lipat. Oh, tinggal tekuk. Nah, bisa ya. Ya. Ini jenengan dipegang situ itu colok. Nah, ini Nah, lagi kok jadi. Nah. jadi ini cepat. Wes, asli ya. Oh ya. Nanti dulu. Jadi posisinya seperti ini. Seandainya 3 lembar ini untuk laki-laki dilipat seperti lembat itu sudah sah. Paham ya? Jadi 5 pun seperti ini sudah sah. 5 pun seperti ini sudah sah. Umpama kita tidak pakai teori pakai sarung dan sebagainya itu sudah sah. Seperti ini sudah sah. Kemudian setelah ini kita ukur ini, kita bagi yang tadi 5 tadi. Kita bagi 5 tadi. Caranya itu begini. Cara yang saya ngajarin cara yang paling mudah. Ini dibagi 2. 2 saja. Ukurannya kan pas jadi 5 kan? 5 lembar ini. Artinya kalau seandainya ini 5 lembar bentuknya lembar itu sudah selesai. Ini. Ya, ini. Nanti manis. Langkah berikutnya ini dibagi 2 ya. Biar mudah supaya ukurannya pas. Bagi 2, 1 untuk sarung, yang 1 untuk cancur. Ini aja. Sarung lebih lebar, letakkan di bagian bawah. Sarung lebih panjang ya. Sarung lebih panjang. Kemudian untuk cancutnya ini dilipat 2 aja. Celana. Nah, begini. Berikutnya tinggal baju, kerudung sama tali. Bajunya lebih besar. Nanti sisanya aja. Bajunya lebih besar.
baju dilipat jadi dua. Ini. Kemudian diikat lagi sini sebelah sini. Nah, tengahnya di lebar. Gak usah, gini aja. Gak usah dilumbangi. Pakainya begini. Ini ke sana. Jadi ini tinggal masuk, letakkan di sebelah sini. Tinggal kepalanya dimasukkan aja. Kan tinggal dilipat gini ya. Jadi bolongannya tinggal memasukkan saja untuk kepala. Motongnya separuh ini persis. Nah, Bagian tengah. ada juga yang modelnya, model membuat bajunya itu ini dilipat, kemudian di bolongan dipotong tengahnya. Jadi sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi sisa kain kafannya tetap diletakkan situ saja. Tinggal sisanya kita buat tali dan untuk kepala. Mau tali diambil setengah dari ini juga boleh. Ini kan ada setengahnya, kan? Setengahnya. Mau diambil setengahnya ini juga boleh. Silakan mau diambil yang mana kira-kira? Ini aja. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Kalau mau diambil itu diambil dua tali. Talinya nggak usah, tidak harus 3, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Yang penting untuk mengikat supaya ininya tidak lepas. Kalau ya dibikin tali tak sekarang kan? Atau ambil jadi separuh dibikin tali, separuhnya buatan baju. Buat kerudungnya aja. Kerudungnya seperti perempuan, ini untuk perempuan. Ini dibagi seperti segitiga ya. Untuk mandi, satu untuk sisanya untuk ini perlengkapan sini. Kemudian ada minyak wangi. Minyak wanginya juga ditaburkan. Di kapur barus minyak wangi ditaburkan. Setelah taburkan sudah selesai. Rata. Talinya nang ini sor kota. Iya kota. Baik, apa-apa. Ini kan tali di sini bisa. Karena kita prakteknya itu potong-potongnya. Nah, kalau kapur baru sama minyak wangi sudah ditaburkan, mayatnya baru digotong, kan? Jadi konsep pertama, kain kafan dipotong dulu. Setelah kain kafan dipotong, baru mayatnya dimandikan. Setelah mayat dimandikan, kan kain kafan sudah siap, tinggal taruh. Jangan dimandikan dulu, kain kafannya belum siap. Jadi wis dadusi kain kafannya durung tuku, ya salah. Ya. Jadi kalau mau memandikan, kain kafannya sudah siap, sudah beli, sudah kain kafan sudah ada semua, diukur, sudah disiapkan seperti ini persis. Baru jenazahnya dibawa ke tempat mandi, dimandikan seperti kemarin contohnya, baru dibawa ke tempat ini. Tentunya ketika membawa jenazahnya yang dia. Harus dimandikan. Ya, ini contoh ya, contoh. Kalau orang Tegal ada tikar ininya. Tikar ininya diikutkan. Bisa diikutkan, bisa disimpan kuncen. Ada, silakan masing-masing tempat beda-beda. Ya, ada yang kuncennya nyimpan ini,
ada yang tidak, yaitu beda-beda. Nah, kalau di tempat saya ada 2 macam. Tikar seperti ini disimpan untuk pengajian, nah, untuk musola, wakaf, silakan. Ada yang diikutkan juga ada, silakan bebas, tidak ada masalah. Kalau dulu seperti itu. Jadi fungsi tikar ini nampaknya hanya tambahan, tidak wajib ikut ke kuburan, juga tidak wajib ikut ke masjid, ditinggalkan tidak wajib. Jadi ini tidak ada hukum wajib maupun sunnahnya, hanya tambahan saja. Hanya masing-masing tempat berbeda-beda. Di Surabaya berbeda, di sana berbeda, jadi masing-masing. Tapi saya sampaikan yang wajib saja. Yo Ustaz, ini Ustaz. Nah, ya sini. Ini sudah dimandikan. Jenazahnya dalam kondisi tertutup, tidak boleh terbuka, harus tertutup. Yang gotong paling tidak 3 atau 4 sesuai dengan berat badannya. Nah, kondisinya. Lalu bagaimana cara ngangkatnya? Kan begitu yang perlu kita pahami. Cara ngangkatnya, yang satu tangan kiri, kira-kira yang kuat tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Biasanya tangan kiri dimasukkan, tangan kanan yang ikep. Nah, jadi ini masuk, nanti yang kanan disikep. Nah, gitu. Contoh, ini kan harus ada contohnya ya. Disikep. Supaya apa? Jadi nanti 3 orang itu didekapkan ke begini. Terus usahakan kain penutupnya nutup semua, jangan sampai terbuka. Jadi didekapkan bareng-bareng 3 orang, digotong, didekap begini, nanti baru diletakkan. Setelah diletakkan, ganti dulu kain yang tadi nutup. Kan basah tadi. Mesti walaupun kemarin kita sudah praktek ganti kain kafan sudah rata kering, mesti ada basah-basahnya lagi. Ganti lagi, nggak apa-apa. Supaya apa? Memang akhir-akhir itu memang butuh kain banyak supaya kering. Si jenazah supaya kering. Fungsinya seperti itu, supaya jenazahnya kering. Kalau sudah jenazahnya ininya sudah tutupannya sudah ganti, kemudian diletakkan di sebelah sana. Ustaz. Nah, sekarang prakteknya ke sini. Ini kalau di situ apa tuh Pak? Pertama ini tutup kan? Ya kan? Kemudian ingat tali itu mesti lebihnya untuk apa? Ini diikat, ya kan? Ini diikat, boleh jempol dengan jempol, boleh ini diikat dulu, supaya ini tidak lepas. Nah, kalau sudah diikat, ini ditutup sarungnya, kurang ke bawah tadi. Nah, sarung. Kemudian nanti dulu baju, kan tangannya belum disedekapkan ya, bajunya dulu. Ya, umpama pas, langsung seperti ini. Ya. Nah kalau sudah, baru disedekapkan, diikat lagi, diikat. Kemudian terakhir tinggal kerudungnya tinggal seperti ini, seperti biasa aja. Ya, laki-laki tidak harus, laki-laki cuma cukup 3 lembar tadi sudah cukup. Ini perempuan.
apa-apa, nggak masalah. Nah terakhir tinggal nutup. Nah, oh iya, kapasnya di setiap sela. Semua lubang itu dikasih kapas semua. Sela jari-jari, pokoknya yang ada lekukan-lekukan dikasih kapas. Keteknya, hidungnya, mulutnya, matanya, semuanya dikasih kapas. Iya, sela-sela jari di kaki sini yang kira-kira tekukan, ada tekukan atau lubang. Kemudian ditutup. Nah, masuk sananya aja, kan pasti ngikut. Ya. Cepat payu Tadi dua lebar seperti itu fungsinya supaya ini nutup, kan begitu ya? Nah, ditutupkan, nah, baru diikat. Nah, cara ikatnya, posisinya ada di sebelah kiri. Jadi ini posisi ikatnya ada di sebelah kiri. Ikatnya tali, bukan tali pati, tapi tali simpul. Tali simpul yang mudah dilepas. Kenapa sebelah kiri? Karena nanti kan posisi jenazah akan diletakkan di dalam kubur menghadap ke kiblat. Nah, jadi posisi ini tali ikat ada di atas, sehingga kalau sudah di atas tinggal posisi lepasnya sudah gampang. Kalau sudah tinggal dilepasi semua di dalam kubur, nanti tinggal diturupi, selesai. Nah, kalau dikubur kepalanya kan ini sudah dibuka semua. Posisi kepala dihadapkan ke tanah, ke barat, terus ditempelkan pipinya, ditempelkan ke tanah. Fungsi bola-bola itu yang ganjal itu supaya tidak berubah posisinya. Makanya jumlahnya tidak tentu, ada yang 11, ada yang 15, bebas. Itu fungsinya untuk ganjel. Kemudian ada bantal supaya posisi kepala itu tetap menghadap kiblat. Ada kan ada bantal, ada bola-bola itu ya. Nah, tidak harus berbentuk bola. Batu-batu pun tidak masalah. Itu fungsinya hanya untuk supaya posisi badan tidak berubah, tetap fungsinya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Itu kan apa biasanya kalau di rumah pakainya dipan apa bawahnya? Oh, kalau dipakai dipakai dipan itu supaya semutnya itu tidak naik. Dikasih itu ya, dikasih air atau dikasih minyak itu supaya tidak ada semut naik. Sebab ketika jenazah itu kan biasanya ada semut-semut. Karena sudah baunya. Ada lagi pertanyaan? Itu setiap lekukan dikasih kapas-kapas. Fungsinya Ini kan ketika setelah dimandikan kan kadang-kadang belum apa, airnya belum kering. Itu fungsinya untuk mengeringkan itu. Itu seperti itu. Semuanya dikasih kapas semua. Bagaimana kalau jenazahnya tabrakan, fungsi tubuhnya tinggal sisa? Bagaimana dengan jenazah seperti itu? Semampunya kita memandikan dan mengkafani. Tidak harus semuanya ada. Umpama cuma ketemu kepalanya saja, ya kepalanya aja yang dimandikan, kemudian dikuburkan, dikafani dan dikuburkan. Tidak harus semuanya lengkap, sedapatnya. Kalau sedapatnya ternyata nggak bisa disusun, ya sudah dijadikan satu, dikafani, dibungkus seperti lepet, itu sudah sah. Memandikannya pun tidak seperti memandikan yang kemarin, cukup dilap saja. Kan nggak mungkin dibersihkan, sebab darahnya mesti keluar terus. Semampunya sebagai syarat memenuhi dimandikannya jenazah itu. Jadi
jenazah kecelakaan sudah, jenazah corona sudah, jenazah normal sudah. Saya tanya kalau dalam keadaan tertentu ya karena saat makbarohnya itu banjir umpamanya, dalam kapan itu dibuntel pakai plastik boleh nggak sih? Oh, nggak masalah. Nggak masalah sih. Masalah. Ustaz, kalau ibu hamil tua misalnya Ustaz, itu bayinya biar di dalam aja Ustaz. Kalau hamil tua, Kalau dia meninggal. ibu hamil tua meninggal, bayinya tidak bisa dikeluarkan. Kira-kira saran dokter bagaimana? Saran dokter bayinya masih hidup atau sudah meninggal? Kalau bayinya masih hidup, maka segera dioperasi, nggak apa-apa, boleh. Jadi bayinya masih hidup, dioperasi kemudian dikeluarkan, disesar. Tapi kalau bayinya juga meninggal di dalam kandungan, maka tidak harus dikeluarkan. Jadi satu tidak masalah. Saya tanya lagi sih, namanya jenazah ketika hidup itu ada gigi palsu, namanya yang tertanam di ini gigi emas apa palsu lah intinya. Itu ketika meninggal, setelah meninggal harus dilepas atau gimana sih? Bahan alat-alat atau benda-benda yang nempel di dalam tubuh, mau di kaki, mau di tangan, bentuk cincin atau kalung yang tidak mungkin bisa dilepas. Kan ada ya, yang mungkin tidak bisa dilepas seperti tangan patah ada pennya, kan itu ya, atau kaki. Susuk betul pengalaman ya, harus pengalaman. Jadi gigi palsu apa saja yang tidak bisa dilepas, tidak usah dilepas. Kalau bisa dilepas. Jadi tidak harus dipaksakan untuk lepas. Tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Jadi kalau sudah sulit, ya sudah selesai, nggak masalah. Tapi kalau dilepas malah membuat luka, maka itu menjadi dosa bagi orang yang melepaskan. Jadi nggak usah dilepas. Sekarang tadi ada yang tanya susuk, bagaimana dengan mayat yang ada susuknya? Jenazah kalau punya susuk, jelas bukan jenazah. Siapa sih? Sebab susuk itu menghalangi keluarnya roh. Berarti kalau sudah rohnya keluar, susuknya juga keluar. Jadi susuk itu menghalangi keluarnya keluarnya roh. Maka kalau sudah jadi jenazah, berarti susuknya sudah selesai. Itu ya, Ustaz ya. Jadi menghalangi keluarnya roh itu diantaranya perbuatan syirik. Cukup? Ada lagi? Tengah-tengah sini. Tengah-tengah. Ini pergelangan, ya, dengan pergelangan diikat. Jadi ikatannya paling tidak 3, atas, bawah, tengah. Paling tidak. Mau ditambahi 1, 2 dadanya silahkan. Berarti ada 5. Artinya ikatan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuannya apa? Supaya ininya tidak lepas. Kalau lepas, nggak ada yang mengantar mayatnya. Jadi mayatnya hidup, itu masalahnya. Memandikan saja kadang-kadang maju mundur, apalagi oyak. Orang muslim jenazah taruh di peti. Berarti muslim nggak paham. Tergantung tubuhnya jenazah itu. Kalau jenazah itu karena ada sesuatu hal, maka disebut darurat. Tapi kalau
Tidak ada suatu hal seperti umpama dia jenazah itu akan menyebabkan orang yang mengubur sakit karena penyakit menular. Itu pakai bentuk keranda tidak masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, kok dibikin seperti orang kafir, maka tidak boleh. Maka jenazah tetap harus dikeluarkan dari keranda, dimasukkan ke liang lahat, seperti itu. Tapi ada juga yang punya inisiatif, tanahnya dimasukkan peti. Boleh nggak itu Ustaz? Hah? Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Jadi jenazahnya dikasih tanah, tapi juga kurang pas. Hah? Caranya membengkak. Hah? Biasanya kalau banjir Ustaz, banjir mamanya pas banjir di makbaroknya kita pakai peti boleh Ustaz. Ya untuk nahan banjir aja. Tujuannya nahan banjir. Kalau yang lainnya ada airnya, misalnya hujan sore Dikuras, nanti dimasukkan. Gak apa-apa. Sebenarnya jenazah dikubur ada airnya pun gak ada masalah. Gak ada masalah. Cuman kadang-kadang kita gak. Itu sudah sesuai dengan syariat, sudah qadarullah. Allah yang ngatur. Kita nggak tahu rahasianya apa. Wallahu a'lam. Yang penting kewajiban kita menyelesaikan urusan kita dengan si jenazah ini. Nggak bisa. Yang penting kita sesuai dengan urutan-urutan syariatnya seperti itu, sudah selesai. Contoh di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu jenazahnya ada ularnya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada jenazah, ada ularnya. Ketika dimandikan tidak ada. Ketika dikafani juga nggak ada. Tapi ketika dibawa digotong, itu ular sedang melilit. Kemudian mau dimasukkan ke liang lahat, ada ularnya. Apakah ularnya dibunuh? Tidak. Tapi dimasukkan jenazahnya. Karena pada saat itu dicari tahu jenazah ini ternyata tidak mau membayar zakat di antaranya. Ada lagi yang lain jenazahnya tidak mau sholat. Qadarullah itu Allah yang atur. Jadi mau ada air atau tidak ada air, kita menjalankan sesuai urutan-urutan syariatnya saja. Mungkin seperti itu. Tapi kita tidak boleh berasumsi gitu loh. Nggak boleh suudzon. Wah, amalnya jelek gitu. Suul khotimah nggak boleh. Sebab itu Allah yang tahu. Hukumnya itu Allah, nggak boleh kita menghukumi jenazah itu suul khotimah. Wes nampung aja. Sudah kompak. Dengan enakan. Kok kamu ke? Akhirnya kok ketahan sih. Nah ini disimpan untuk praktek anak-anak. Simpan untuk praktek anak-anak. Yang ngajar saja dia saja ya. Disimpan untuk praktek anak-anak. Tidak apa-apa. Setahun sepisan praktek. Tidak harus. Batik pun boleh. Tapi aja reka-reka maksudnya. Sing jelas biasanya putih. Diutamakan yang putih utama. Diutamakan lagi putih ditambah garis-garis. Satu lembar garis-garis. Jadi garis hitam putih. Zebra. Itu ada utamanya. Untuk kain satu kain yang di paling bawah. Nah, paling bawah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bolpa mana pengen bolpa?